Go puji-pujian pakon terima kasih sembah nami tubuhmu hamba panami namanya kina duri atas bagal kurang di hatimu Tuhan nalah permuduan perpuluhan nami dan orang sir maha nami Tuhan nalah memanah ambilan namadea pun bang Tuhan marite pun buatmu mengajari maham Tuhan marite tondui pun nama pasing janak dereham maumur pangarusion benar asik bui ipar di mata ipar di hati nami natamu jana suan main ibabas kau kurang pakun hadirin nami asik berbuah nama dia ing bapa marite orang anakmu Yesus Kristus Tuhan nami terima kasih Bapak amin. Shalom Bapak jangan lupa ya, bani panorang sadari yang tene mungkin minggu terakhir maon bani bulan Januari minggu terakhir bani bulan Januari malah suhur lewati kita tene sebulan tahun 2022 itu semua halnya kita percaya semua itu adalah karena penyertaan dari Tuhan bani gulu tawar. Tapi bagaimana kehidupan kita, apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita itu adalah warna dalam kehidupan ini. Halnya ini siang nasoman bukan kita masuk di delta air mana surat bani buku isi Job Ayub Job 12 ayat 10 tolu das subani 25. Job 12 ayat 10 tolu das subani 25. Anggo mungkin ada ke sesuatu yang miss, lapar mau buat aja deh. Job 12 ayat 10 tolu dan subani 25. Anggo doma dapat kita asyariat kita membasahkan Job 12 ayat 10 tolu dan subani 25 ase basal hitama 2 tolu ya bani nai bapalo hampir pakom hagogohon bani do uhur pakom pangarusion tongkorma anggo iya magrumakon sembela pauli anggo ditutup sadahaka isepelang nagoi paluankon tongkorma anggo ideomi bat masiklo anjaga nagoi paluanai maseda tanong ibae bando anggohon pakon naketara iya do sibotong halak nakao apa nakakaupon ikaw do berkuasa ni harajau anjang orang hukum ibadah kita kali do dari ni raja-raja anjang irate ondo rate bani binogi ni sidira ipalado bani mengambil anjang idabukon si berkuasa ibadaw do makneon masahap bani halak na ginatiran anjang kuat do uhur bani halak na madura iseon do bani na sangat-sangat anjang dari do golit ni halak na uhur ikalak do na balas haglan anjang pun bani aliharon na rotir ni rotir kami dulu bangsa-bangsa doa iago se iparat bangsa-bangsa doa ipalau se
Dibuat ubah di bangsa Lahon anjaba atau dia ihalinisang naso adong gana dadak presiden ibakas aglapan nalang marlalut anjaha nakubat dia songon al namabut. Ya, anak ambil data dari orang-orang. Shalom Pak Bani Nina. Shalom Bani Bapak. Salam. Shalom Bapak Tagalupan. Salam. Ya, banyak kasih nampak dulu dah saya. Cek sahur ini. Aku mirip kan shalom. Ai semua shalom. Iya, jadi ambilan Bani Panaragon, aiman tentang satu orang tokoh yang bernama Ayub. Jadi malupun melubi ako harus dia begitu mengatur begitu. Akhirnya pergi KPS doman di tahun ibu kedua pada. Akak tangan melubi nalami manandai ise Ina tokoh ni nama orang si Ayub. Apalah sudah kita alam tandaya ini tanggal diri. Berarti nama ini. Berarti rumah manandai agak lupa. Masih bahasa Inggris kita udah lupa. Aku pinokkan memang ang bodong angkat tangan na siapa ako yang angkat tangan ng magidahan. Ang angkat tangan ng bodong. Alani si kolah minggu pe siri dia sarion. Memang ngirima ay. Jadi sunam. Apa yang mau kita lihat dari ayat ini terlebih-lebih macam dengan kita. Si Ayubon, sonaha gambaran ni kehidupan ni. Kuna namin mausay, menurut Nasyam, kisah si Ayubon kan sangat menggetarkan doa. Tapi sebelum kisah ini menggetarkan, kisah si Ayubon menurut Nasyam. Perjuma-juma, pertiga-tiga, nelayan, dan Nasyam lebih terus Nasyam sadar. Kisah si Ayub menurut Nasyam. Tapi nung kailangan angkat tangan membuat itu lupa. Isi si Ayubon. Gembala. Nabayak. Dito kayo tangan. Nabayak. Si Ayubon ay masadang halak nabayak. Sada. Paduanon. Benar. Iya, orang yang saleh takut kepada Tuhan. Jadi namun buku. Sedenari. Tulah, mengikuti. Sedenari. Mengenai rumah. Dari tadi mempenting tak materi. Tidak sedenari lah. Rumah banyak jujur, saleh, takut sama Tuhan. Sedenari barang-barang kita. Apa kira-kira ay? Dia adalah orang yang sangat berbahagia di dalam keluarganya. Sangat bahagia, marana, merdu. Sangat bahagia. Jadi banyak saleh bahagia. Betul lah. Cuma orang dulu diri lah. Tapi kan orang ada. Nah, endingnya apa yang dialami oleh Ayub? Hukum baru sih, bapak dulu lebih. Anak jalanan misi mendopak pada tolong-tolongan. Venesia yang dialami apa di kemudian hari? Oh, buritan, buritan, malah aku lari, sakit. Yang kedua apa? Mati jombang di gaduh. Tambah dah mati jombang. Buis mahal mencukup. Napatol ko ba? O ano sa pyo ka to? Mahatan marapak ko ni bagian ko ni tulo kan. Napatol ko na. Oh. Mama jatuh bis ko na kanay tulo. Kita dito ni natin ang hindi na. Ano na siyang bakit na naman kasi dito pa rumah ni lang kan. Lang.
Tapi yang pagpapaon, dalam keadaan sakit ke rumah iya, tadi ikut. Yang kena saya minang tene, bukit-bukitan mga paayo, unang kita ikut. Akin na nga ay pagpuritan sa kasal siya, unang kita ikut. Itu adalah ibadah para orang tua. Ditinggalkan istri. Yang terakhir, sebagai makhluk sosial, Ayub adalah seorang sebagai makhluk sosial. Anak patkon yang dialaminya yang membuat semuanya semakin sudah jatuh di timpa tangga. Anak patkon. Kemudian ini, nandaru waktu mohon, seorang itu baru mengkasih teres. Nah patkon, Aima sebagai teman, adong teman natul, adong ba, ciroki. Tapi aman ini nasomanyon, ay beda. Memang may bataan dito. Tapi ang bukod, ay masalahon mo maon. Ini halal itu sa mo maon, asi sunod yang hapon mo. Tertekan enggak siya yung ini? Tertekan at adong doha mo ba ang itunjungi kawan niya? Lama doha mo ba? Nawaton, membaik situasi si Ayub semakin mudah. Apalagi sangat marinawan 5 tahun. Nah, aduhamin Bapak, anak na percaya, orang yang saleh, percaya kepada Tuhan. Soalnya banyak maka, jelaslah Tuhan itu bah, gak baik Tuhan itu, gak adil dia Tuhan itu. Sifat Tuhan adalah maha murah, maha pengasih, maha penyayang. Ini kok seperti ini orang yang dekat sama Tuhan. Nah, ya dalam perhitungannya semua, ayo nggak mampu dengan hal seperti itu. Jadi sama-sama derita yang dialami oleh Ayub ini, lama baik ia goyah uti pedopak naibata. Aku itu si jaidong garu-garu dia ini. Lama dong rumah sakit depan orang ya Bapak. Lama dong rumah di salat, anti gatal, anti sakit. Lama dong. Igaru tiga sampai itu namanya hundur. Ya lama. Yang tergeruti si birang gerutan. Bali sarik-sarik terlalu tergeruti si be. Nabulutnya memang sudah sangat luar biasa. Tapi dalam keadaan sakit yang seperti itu, oti pelangadongnya ibadah dikun nebata. Oti pelangadongnya diasih ulang martonggo bari nebata. Ngasih masoman. Dodo kira-kira pikir nasiam pikir kita lebih tidak. Ada udah kira-kira nani paruntulata miripkah kubani si Ayub pun nama main kita tetap setia sama Tuhan. Pada mungkin tene ais udah tak kamar minggu sendiri non das lah apa kamar minggu begitu kita mungkin. Padahal apa yang dialami oleh Ayub ini memberikan gambaran kepada dulu tahun bagaimana sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan mengambil hikmat yang daripada Tuhan. Oke. Nah, sama-sama ada beberapa yang kita pelajari dari kisah Ayub ini. Yang pertama adalah bagaimana seorang tokoh Ayub ini mengambil sikap itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sebab tanpa hikmat yang daripada Tuhan, mustahil hal-hal yang seperti ini bisa kita kaji atau bisa kita mengambil solusi yang masih tetap di dalam rule-nya Tuhan. Ini pun menjawabnya siapa lagi. Lalu kita mempunyai pembutuh anggota masyarakat untuk kita jalan keluar semua solusi ini kali-kali. Tapi di sini dikatakan kita harus memanfaatkan hikmat untuk menyelesaikan masalah perkara-perkara yang seperti ini. Jadi aku semua itu kira-kira ada membedakan pengetahuan pun pakon hikmat itu. Ada kira-kira kalau kita berfoto, tapi anggota perkara bahado nggak baik jalan solusi dan bina salah. Aduh, mari kamu solusi Ayub solusi yang diambilnya itu tepat. Nah, dikatakan di sini bahwa Ayub ini telah mengambil jalan dengan menggunakan metode menghikmat yang daripada Tuhan. Aku sunaido, kita sunahan berkapokor kita, tapi mungkin belum memanfaatkan hikmat yang daripada Tuhan. Aduh,
membedakan hikmat tahun pengetahuan bahwa Tuhan lah sumber segala sesuatunya. Pengetahuan bersumber juga dari Tuhan. Iji kita itu apa sih masoman? Ibere Tuhan do kubata satu sifat yang bermartabat melebihi daripada ciptaan yang lain. Ibere do kubata daya pikir. Ibere do. Jadi segala sesuatunya itu yang membedakan kita dengan makhluk lain. Beda manusia dengan makhluk lain adalah ketika makhluk lain mempunyai satu kehidupan dan mereka tidak ada knowledge. Tapi aku cuma dia mempunyai dua kehidupan. Yang kedua, dia juga mempunyai daya pikir atau pengetahuan. Ada di ibere tadi. Nah, aku dulu sir kata masih salah langkah kita. Yang mau kita kaji adalah bahwa pengetahuan Ainokanaya bersumber memang dari Tuhan, tapi belum tentu bermuara dari kebenaran. Contoh nih, dalam harkam botol menurut kita yang membikin nuklir itu adalah orang-orang yang intelijennya tinggi dan berpengetahuan dan melakukan praktis terus ngasih goal. Tapi itu dimanfaatkan untuk kebaikan apa tidak? Nah, belum tentu. Tetapi aku hikmat dia memang berasal dari Tuhan, tetap berasal dari Tuhan. Tetapi selalu bermuara kepada kebaikan. Ini yang dipakai oleh Ayub. Makanya siapa soman, aku berpikir kita, kenapa ya orang yang baik-baik itu menderita? Bagus kan? Bujur dunia banyak, orang rumah ni, dong balik. Masih kata itu dong perangir, dong sunat. Udah pilih dong pertulan balik kan ada kan bapak? Dong pertulan dong, petik kan? Petik. Menurut bapak petik kesai, lagi menurut malak itu berat. Nah, siapa soman? Mungkin ini dari kita masyarakat. Siapa juga dong? Bayar, silsiran. Udah jadi minggu, sonon. Tapi menderita. Banyak kita lihat di hidup kita orang yang baik justru menderita. Nah, siapa soman? Dengan ilmu pengetahuan, daya pikir, kita menjawab ani sonah. Tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita bisa menyelesaikan perkara itu. Mungkin naboy dipikiri kita. Kalau melihat orang yang yang baik itu seperti Ayub ini, tetapi ditimpa oleh penderitaan, mungkin kira-kira naboy dipikiri kita itu. Ketika kita tidak bisa memutuskan apa yang menjadi prediksi kita terhadap hal itu, hikmat Tuhan mengajari bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini adalah mungkin ini akan memberikan pelajaran kepada orang di masa depan. Ayub masih langkah itu si Ayub memberikan pembelajaran bagi kita di masa depan, di masa yang akan datang. Contoh nih, mari tehon diambilan gambar di orang adong gambar data bulu beana. Berarti Ayub ini memberikan pengaruh atau dampak bagi guluku lahu mandadani hulu bean. Gimana kalau seandainya ini atau mirip seperti ini datang kepada hikmat apa yang aku ambil? Nah, Ayub itu dia tahu. Yang kedua, bisa kalau kita sudah orang saleh tetapi menderita, bisa itu membentuk supaya kita menjadi manusia yang berkarakter. Yang berkarakter. Berarti bagaimana? Berkarakter seperti apa? Kita berkarakter sebagai orang yang beriman. Kalau dia ada beriman, mari kita melihat para martir. Theodora dan Didymus, mereka seorang muda-mudi, sepasang muda-mudi yang mau menikah. Waktu itu Kaisar Romawi mengatakan pilih, kalau
dan memberikan persembahan kepada kaisar, kalian akan dibebas. Sama-sama. Hikmah dunia mengatakan mereka mau menikah akan membangun rumah tangga. Tetapi Theodora mengatakan tidak. Saya akan tetap mengikut Kristus. Bayangkanlah siapa mengambil keputusan pada detik itu dengan keputusan yang ekstrim seperti itu. Orang bisa, orang beriman. Ini kisah sejarah gereja. Begini kisah makanya gereja itu berkembang. Ini yang didahului oleh orang-orang beriman. Maka pada saat itu Theodora dan Didymus dibakar hidup-hidup di tengah-tengah orang yang ramai. Tetapi kondisi itu bukan memadamkan pengikut Kristus, tidak. Mereka semakin kuat imannya dengan hikmat yang ada pada saat itu. Theodora dan Didymus mengambil hikmat dari Kristus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bagi orang yang beriman. Sama-sama. Agung kumali Doralion Bapak Stafford. Ayo ini orang tangan. Jadi dia ini adalah seorang pengusaha di Eropa. Dia mempunyai 5 anak. 1 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Nah, pada waktu itu anak laki-laki satu-satunya kena DB tahun 1870 demam berdarah, meninggal. Dia punya perusahaan dulu. Nah, lalu dia berbuka. Lalu di kemudian hari tidak berapa lama mereka mengikuti seminar MOLI, itu seminar kekristenan pada waktu itu ya, mereka macam 1873. Mereka mengikuti seminar ML MOLI kali ya, kalau tidak ingat, itu sejenis seminar kekristenan penginjil yang berarti hamba. Nah, lo berangkat ke dia? Tapi ada suatu nama satu manusia di Halani Sunon. Setelah anaknya itu meninggal, tidak berapa lama kebakaran hari Sideon, berusaha membawanya kebakaran, habis asetnya habis. Ini dia dengan Ayub, asetnya habis. Nah, suatu ketika tidak berapa lama juga itulah mereka yang mengikuti seminar ML lupa sedikit namanya. Nah, jadi anak-anak mulai seminar kekristenan itu bapaknya kan ada sesuatu yang saya urus. Ada hal-hal yang urgent. Berangkat manusia menuju ini sudah. Berangkatlah orang tua maupun anaknya pakon rombongan. Di tengah perjalanan hanyutlah kapal mereka ke dasar laut. Lalu istrinya mengirim telegram kepada suaminya mengatakan satu-satunya yang hidup. Lalu Stafford tadi dia pergi menyusul. Mana ipikir honi itu laut. Doma ya haponi itu laut dia izon mau pak si anak kayu bonggap. Dan nama dombe. Air laut itu, ombak laut itu dirasakannya lah duka citanya di situ. Dia merenung di situ. Dia menuangkan tangisnya di gelombang laut itu sebelum bertemu dengan istrinya. Dan di mana orang lain bahwa dia memuji Tuhan. Akhirnya si Agung memutuskan waktu itu bilang. Ibarat Yesus King. Akhirnya si jalan di sana. Sonang dugu. Sonang dugu tidak benci saya lagi kesunai. Ini juga yang dialami oleh saya. Berarti tokoh yang bernama Stafford itu meneladani tokoh hidup Ayub. Karena mereka adalah orang-orang Kristen sejati. Jangan-jangan dia sudah mempelajari, dia sudah mengetahui, dia sudah membahas tentang kisah si Ayub. Jadi memang kalau dari hikmat Tuhan mengatakan peristiwa kehidupan Ayub ini seolah oleh prediksi bahwa ini adalah memberikan pembelajaran di masa depan. Di masa depan yang tidak putus-putus.
Jadi siapa masuk? Ahape bani guru tahu. Mungkin boy doon naga diambilan Bani Hasan. Karena tubuh kita adalah surat Kristus yang ditulis dengan roh, bukan dengan tinta. Supaya kalau ditulis dengan roh, apa yang kamu lakukan itu bisa dibaca orang. Boy do beda siyang gilagaknya soman, boy do kan. Gilagaknya gilagak di mana ko ini kan. Tapi yang kawan hindi dahon gilagak di bertiga. Kira-kira bertiga miring ka ba ini mang deh. Tadi ada gilagak na. Happy paksana na, happy bagina na. Model-model gampang tadi ada dua. Jadi tubuh kita ini adalah surat Kristus. Pengalaman ikut kulpe jadi ambilan doon Bani Hasan. Maka kalaupun apa yang kita alami sebagai orang yang sudah beroleh hikmat daripada Tuhan, mari kita memberikan gambaran hidup kita ini melandaskan segala sesuatu berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Mari sana. Anjado kita membuat hikmatan. Dari mana kita hikmat itu? Dia memang bersumber dari Tuhan. Apakah dia? Hikmat yang daripada Tuhan ini bisa kita pelajari, diberikan kepada kita kemampuan untuk memahami dari firman Tuhan ini. Mari sama-sama. Ketika firman Tuhan ini kita baca dan ketika firman Tuhan ini tersampaikan pada saat ini, ahadu hikmatnya dapat kita. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan artinya menuruti perintah Tuhan. Untuk nama dia menjadi kota berarti makorjau hata nilai bata. Soalnya atau kita makorjau hata nilai bata, aku hata nilai bata, apa lagi untuk kita? Pikir kita dah kamu 10. Hanya tahu kita ngomong mendidik. Lalu tidak ini. Bagaimana mengerjakan yang kita tidak tahu? Undang-undang bunuh ini. Berdasarkan itu kita melakukan perbuatan kasih, tidak menyakiti, tidak memfitnah, tidak membuat hati orang sedih. Itu kan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi sama-sama, mari kita melihat bagaimana kita mampu untuk melihat, untuk melakukan segala sesuatu dari sudut pandang hikmat yang daripada Tuhan. Siapa soman? Mari kita belajar dari apa yang kita lihat dari teman-teman Ayub. Di sini kita lihat bahwa teman-teman Ayub yang bernama Elifas, Bildad, dan Jofar adong kono. Sini makatambang ini do. Menderita seperti itu, ay mengalami dosa. Nini. Jadi sama-sama. Kalau Ayub mengatakan seperti ini, aku mahasoman aku pakondasyang mati do habis itu. Artinya itu, saya menjadi orang yang tidak berhikmat kalau saya dekat sama kamu, karena saya akan terpengaruh. Tetapi Ayub meninggalkan mereka. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari percakapan dan pertemanan mereka ini? Sama-sama. Aku hasomata yang menderita, yang membutuhkan support dari kita atau kunjungan dari kita. Marilah kita memberikan hikmat yang membangun. Banyak hasomata namanya kusuk diukur, yang lagi menderita. Baru yang kedua, kehadiran kita kepada teman kita itu memberikan penguatan. Hal ini kan kalau kita memberikan penghakiman. Ayo ada hal di sana itu beda asis sunon. Aulah bukan sunai bayar ini. Bahkan kita membenarkan bahwa kita lah seperti yang bisa teladan, bukan seperti edat itu. Ada orang sunai bayar sunon bukan seperti itu. Jadi kita tidak untuk menghakimi seseorang dengan kesulitan yang dia alami, tetapi kita memberikan penguatan atau support, bukan mengadili, bukan juga mempermalukan. Sonon dosian mai dapat hadisian mai sonon itu buka baru do iya ase ibu dosian mai na sonon
Tuhan ada pada diri kita. Nah, berikutnya adalah marilah kita memberikan kepada Dia penguatan dari sudut pandang hikmah dari Kristus. Dengan demikian, ini yang dilakukan oleh Elihu, seorang lagi teman daripada si Ayub. Dia melakukan seperti itu. Dia memberikan penguatan, dia memberikan pengertian, dia mengatakan juga mungkin apa yang kau alami ini, ya mungkin apa yang kamu alami ini membuat engkau lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih lagi melihat berkat karunia Tuhan. Karena memang apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Tuhan mengatakan kepada Ayub mengatakan dia mau berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dengan apa yang dialaminya ini. Lalu Tuhan mendatangi Ayub. Lalu Tuhan mengatakan, Ayub seperti ini juga mengatakan dia. Ayub doa Tuhan doa-doaku. Lalu Tuhan mengatakan seperti Ayub baca otai. Keadilanku kata Tuhan tidak bisa engkau kaji. Keadilanku tidak bisa engkau kaji. Ayub karena yang keadilan menurut kita, bujur dapat masuk-masukkan aja. Bujur dapat melas liur. Tapi kenyataan bujur menderita dong. Lalu Tuhan menjawab, keadilanku tidak bisa engkau kaji. Bisa enggak kau lihat matahari bersinar di timur pagi hari dan tenggelam di ufuk barat? Bisa enggak kau lihat keteraturan alam ini? Semuanya itu aku yang membuat. Soalnya kenai, pamalun pun di nokenai itu hikmat yang dibuat oleh Tuhan, tidak bisa kau kaji itu Ayub, kata Tuhan. Jadilah Tuhan adalah apa yang ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia, tapi garis bawahnya kita. Yang ditentukan oleh manusia, Allah itu bagi kita adalah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek bagi kehidupan orang. Final daripada penderitaan manusia adalah kematian, sorot kematian. Tapi Tuhan mengatakan berharga bagiku kematian orang yang percaya. Kalau berharga berarti itu penting, berarti itu istimewa, berarti itu tidak sepele, itu berharga. Datang Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti kematian bukan duka, bukan penderitaan yang amat sangat. Seperti kematian memang mampan untuk menjauhkan kita dari hikmat Tuhan. Gak mampan itu. Karena apa yang dialami oleh Theodora dan Didymus, pasangan muda-mudi yang akan menikah itu, mereka mengambil keputusan itu karena mereka tahu pada saat itu mereka akan bersama dengan Kristus di dalam kehidupan kekal dan kebahagiaannya. Jadi mereka pilih yang mana? Kehidupan surgawi yang abadi atau kehidupan sementara yang di dunia ini? Mereka pilih yang abadi dan yang baru. Itulah hikmat surgawi. Nah, Tuhan mengatakan bahwa keadilanku tidak bisa engkau kaji sebagai kamu manusia. Lalu Ayub mengatakan maha besar dan ada yang si Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bah, kita sunai dan menderita merutul. Ay masih merutul kami nang muna si Teres Turki. Oh, lumpak ko na ba yung ujung-gulong sa mga parang itu bukan penderitaan, tapi itu adalah proses kehidupan. Ay lang ang terima terus menggolo. Ako pa nga menggolo jauh mana si rumah sini. Nggak seksama kita kembali. Kalau itu sinampan sekarang aja, jangan tahun berapa ya semata mengatakan kalau ada berencana karena penduduk Indonesia sudah padat. Bayangkan siapa orang mati coba mulai tahun sebelum masing. Penderitaan nggak di dunia ini, penderita semuanya. Jadi kematian adalah proses regenerasi kehidupan, langsung tangisan. Nah, Ayub memahami hikmat itu, makanya mati penuruni, mati anak nih. Kenapa mati penuruni dia? Kalau dia stres amat sangat dengan itu, maka dia tidak menggunakan hikmat dari Tuhan, maka kesusahan yang akan datang sama dia. Itu juga yang dipikirkan oleh pengarang lagu nomor 250 dan maknanya Stafford itu. Ada yang pikirin senang itu kan senang hati, senang beruhur di
ben Tuhan ni. Agi daw may Tuhan yung bahili na masih. Agi daw may miskin niya daw materpakan hanggang nopan. So nang kaduhur nito, ako hidup gitu. Si Tere tidak dewa. Tapi kalau tidak, so nakuhur. Jadi apa yang sama-sama? Mungkin penderitaan yang kita alami ini berbeda-beda versi. Nah, mulai saat ini, mari kita melihat penderitaan. Anggo mungkin boleh sama dengan kita tahun ini atau di tahun yang lalu. Apa penderitaan yang aku alami? Boleh dengan kita daftar. Apa solusi yang aku dapat ya pada waktu aku kayak gini? Ada kira-kira dari batang atau yang beda dari batang. Mungkin boleh diruji-ruji kita ragu-ragu banyak orang kira. Itu untuk menambah iman kita juga. Nambah iman. Ada masuk-masuk ada hujan di tahun 2022. Ada nak baik banyak masuk-masuk orang. Asyik yang kita merasa kehidupan tadi. Soalnya begini, supaya kita menjadi orang yang selalu berhikmat dengan memegang nah sama-sama selama pergolongannya jadilah bijaksana dalam penderitaanmu, pakailah hikmat yang daripada Tuhan, jangan hilang iman kita dalam penderitaan kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan seperti tertulis dalam Mazmur 37 ayat 5, dan percayalah maka Ia akan bertindak. Jadikanlah Tuhan menjadi pengendala di dalam kehidupanmu dan sikapilah hidup kita apapun yang kita alami berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Niscaya apa yang ditulis dalam Job 42, maka Ayub mendapatkan kembali apa yang menjadi kebahagiaannya. Untuk pesan yang kita tahu, kondisi Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Lampa turunkan dari batas yang berubah. Makanya teman-teman dari uji-uji kita, baru turun. Hadon-hadon mendapat kita solusi kita bagi pertolongan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita di luar dari batas kemampuan kita. Kita kaji apa hikmah yang kita dapat. Janganlah jauh dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya dalam nama Yesus. Amin. Mertong pemainkan. Tuhan hebata Bapa kami na Mariana, Tuhan tegur atas terima kasih bani hatan domai mamah kon hamben namun Tuhan. Bahen hamain, suan kon hamain, asih marbuah bani pertolongan nami, asih nonton jangan nami atak adong, paru tolon ngalahu hidup pakon hanami. Tuhan, hamdo tongon naga bebatar-batar nami, hamdo naga tunggu-tungguhan nami Tuhan. Ase totak hanami mandalan kon nabi narosun kami umurmu ase guguh kapercayaan nami dopa bahu agi sona parutolan na hidup pakon nami hamtongon pangajaran nami Tuhan Bapa nami na yang gloriakas marapangrat urasi hamahan nami maridot dan napasi ase kuy ipaposikan nami diri nami di banyak dosa pakon hikmat dunia na doma ipakinan nami banyak guru nami sa doon. Akhirnya berikan Tuhan, Tuhan terima kasih hikmah yang dari Tuhan lah menyertai kami dalam kehidupan ini. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat yang dari surga menyertai kehidupan kami senantiasa dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Terima kasih. Amin.